Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Hana Putri dengan NIM 2105121415 dari program studi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada mata kuliah Jaringan Komputer kali ini, saya akan menjelaskan terkait sejarah internet. Sejarah internet dunia dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer. Berhasil menyambungkan antara komputer ini kemudian membuat mereka dapat berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awalnya, internet didemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakannya internet sendiri adalah sebagai proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital yang menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awalnya ditemukan internet disebut sebagai ARPANET yang hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yakni Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan kepada publik dengan sebutan ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dirilis atau dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam mengurus manajemennya. Karena banyaknya permintaan yang diinginkan, maka ARPANET dibagi menjadi dua, yakni ARPANET dan MONET. ARPANET fokus menangani proses non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain sebagainya, sedangkan MONET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut dan sekarang dikenal sebagai DARPA Internet atau Internet. Dari sejarah tersebut, secara urut sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase sebagai berikut. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat sebagai ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya internet saat ini. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus atau universitas-universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, nama domain atau sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1986, mulai dibangun National Science Foundation Network atau NSFNet yang menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Selanjutnya, ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, namun internet tetap terus berkembang hingga sekarang. Awalnya, informasi yang didapatkan hanya melalui informasi berbasis teks. Namun, pada tahun 1990 itu juga, layanan berbasis tampilan grafis yang disebut sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan pada tahun sekitar 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Berdasarkan sejarah dunia tersebut, sejarah internet masuk di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangan kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagai
aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Ernest Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Wekurbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan mendedikasikan untuk membangun sejarah internet di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya Amatir Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat reservoir HFSSB Kenwood TL-430 milik Hanya Sudirratna YC1HJE dengan komputer merek Apple II milik Hanung Wipurbo YC1DLV, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudipratama, Chandra Pramudia, Suryo Adi Sumarta, dan bersama Hanung Wipurbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto dan Ahmad Zaini di band 40 meter. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi radio TCP atau IP ini yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subakti menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dengan IP 44.132 sejak tahun 2000. AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono Wipurbo atau YCOMLC, serta koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orarinews@yahoo.com. Di tahun 1986 hingga 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subakti merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system atau BBS, yang merupakan jaringan email start and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terkait penyediaan internet di Indonesia pada era 1994. Pada era ini, Internet Service Provider (ISP) atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia disebut sebagai ITECnet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi. Pada tahun yang sama pula muncul PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Harta. Kala itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet saja, waktu itu hanya menggunakan dial-up oleh Indonet. Yang kedua adalah warung internet atau warnet. Belum diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet di Indonesia. Tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya sekitar 1996 hingga 1998. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun tersebut, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia melalui pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjut. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketahui oleh Rudi Rusdiah. Namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis pada tahun 2001 sehingga ketuanya diganti menjadi Judith MS, Maita Sugiyarti, dan Abdullah Korn.
Ketua Umum yang lama, yakni Rusdi Rusdiah, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Boro, Dr. Naswir Idris, Ani Sumakul, dan Ardiansa. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Selanjutnya, terkait manfaat internet. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Karena internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Penggunaan internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa hal, yakni internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas dengan jangkauan informasi dan komunikasi yang tanpa batas pula. Yang selanjutnya adalah aplikasi di internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Misalnya seperti resource sharing, di mana terdiri dari sharing file dan sharing device. Sharing file, yakni data dan program merupakan suatu data yang kita punya, bisa dibaca atau diakses oleh user menggunakan komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sedangkan sharing device seperti CD drive, hard disk, dan printer merupakan penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Komunikasi dan informasi seperti email atau electronic mail yang merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet, serta World Wide Web atau WWW yang merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Aplikasi yang lain ada File Transfer Protocol atau FTP yang merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau akses data dari server internet ke komputer atau sebaliknya. Melalui program FTP, yang disebut sebagai FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer. Selanjutnya ada chat, di mana suatu fasilitas yang dapat memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun mereka berada, baik satu orang maupun banyak orang secara online, terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas seperti lain, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Selanjutnya ada SMS atau Short Message Service yang merupakan fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dual. Aplikasi yang lain yaitu WAP atau Wireless Application Protocol yang merupakan fasilitas mengakses internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun dilakukan protokol ini akan terus berkembang. Selanjutnya ada VoIP atau Voice over Internet Protocol yang merupakan penggunaan telepon melalui internet. VoIP ini merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Hampir sama dengan teleconference yang merupakan suatu aplikasi internet yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang lain secara tatap muka walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Yang terakhir ada mailing list yang merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Itu tadi penjelasan saya terkait sejarah internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.